Wis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sahabat-sahabati, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, semoga sukses. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang soal entrepreneur. Kita berada pada agenda yaitu ngaji entrepreneur. Jangan lupa teman-teman saksikan dan terus subscribe dan terus sebarkan bahwa Channel Kota Semarang ini memang betul-betul konten yang memang patut ditonton. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membincang soal entrepreneur bersama salah satu tokoh Semarang, Jawa Tengah, bahkan hari ini sudah melalang buana sampai nasional. Beliau adalah seorang tokoh yang memang hari ini menggeluti di bidang interior atau furniture atau mebel. Jadi sebelum kita membuka atau mengupas tuntas tentang beliau, bagaimana kiprahnya, bagaimana usahanya hari ini, mari kita saksikan bersama bahwa hari ini kalau kita lihat dari latar belakangnya adalah beliau adalah seorang aktivis dulunya. Beliau adalah seorang aktivis, kuliahnya di salah satu kampus di Semarang, bahkan pernah menjabat sebagai seorang ketua di fakultasnya maupun di universitas. Namun sekarang beliau sudah menggeluti di dunia entrepreneur atau seorang pengusaha. Nah, bagaimana kemudian ini bisa terjadi dan dilaksanakan oleh beliau, dan hari ini karirnya memang betul-betul moncer atau lagi puncak-puncaknya meraih suatu kejayaannya. Ini langsung saja bersama senior kita. Selamat sore Mas Jamal. Sore Mas. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Ini matur suwun, ini sudah meluangkan waktunya aja. Ya, ini Mas Jamal mungkin bisa diceritakan Mas pada teman-teman dengan sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang ada di Indonesia pada umumnya, bahwa apakah kemudian aktivis hari ini itu bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses? Mungkin bisa dibuka ilmu rahasianya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini sebenarnya memang ini satu hal yang menjadi momok bagi kita. Aktivis itu identik dengan politik. Iya, betul. Hari ini seperti itu, Pak. Kita materi-materi kita di PM-nya juga soal kenegaraan, kebangsaan, keislaman dan sebagainya. Tidak ada materi tentang penambahan jiwa-jiwa yang terbatas. Apalagi yang punya penyakit. Apa itu? Menarik. Punya penyakit yaitu persoalan eksistensi atau panggung. Ya. Iya. Aktivis memang begitu. Nah, jadi ketua, jadi siapa, itu bahaya juga kalau saya ini juga cukup dilematis dari sisi mental yang bisa melekat. Itu bisa beberapa usaha juga berjalan. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, bisa berbahaya dalam persoalan mental. Betul. Dalam ranah mental itu berbahaya. Tapi yang paling penting begini, bahwa apapun saat ini profesi sahabat sekalian menjadi itu sebenarnya substansinya sama. Itu kita pelatihan kita belajar mengelola orang antara satu potensi dan itu nanti sangat bisa mengungkapkan di sebuah kita tinggal dari kita dan harus kita waspadai dan kita lihat bersama bahwa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang para pemenang sahabat-sahabat yang hari ini masih harus berpikir ulang, kita mungkin yang hari ini visi dirinya harus jelas. Jadi pegawai negeri sipil harus lihat bahwa hasil analisa data yang saya lakukan peluang menjadi pegawai negeri itu hanya 1%. 1% itu maksimal. Ya, dari jumlah pendaftar. Ya. Dari jumlah pendaftar dan yang diterima itu 1%. Belum lagi dari jumlah yang lulus. Belum lagi dari jumlah itu di PN. Kemudian di politisi harus antrinya harus lama. Iya. Antrinya harus lama. Belum kursinya jelas. Belum kursinya sedikit. Ya,
RI itu hanya 500-an, Iya. lulus Pak, artinya antrinya lama. Dan di politik itu agak berbahaya, artinya berbahaya itu senior-senior kita jarang yang mau antri itu. Iya. Dia akan terus tarung sampai dia kalah. Ini tidak ada urutan kacang, itu tidak ada. Iya. Politik tidak ada urutan kacang. Makanya sahabat-sahabat yang hari ini menekuni aktivis yang pengen politik ya, harus siap segalanya. Apalagi persoalan kampung isi uang, akomodasi di lapangan. Oke. Jadi menarik sekali pembahasan pada sore kali ini, tapi kita ingin lebih tahu mendalam nih, Mas. Ini seorang Mas Jamal ini kok kemudian hari ini bisa menggeluti dunia entrepreneur. Apakah kemudian kuota kursi di politik memang habis atau gak kebagian atau bagaimana? Ini menarik pembahasannya. Eh, kebetulan memang wilayah dunia itu semua sudah pernah saya lakukan. Saya juga pernah nyalek. Oh, Saya pernah nyalek, tapi kalah. Pernah nyalek, saya juga pernah jadi konsultan politik. Konsultan politik juga ada di beberapa tempat. Mungkin ada akhir ini kan Kabupaten Pati juga pernah, Kalimantan juga pernah, dan sebagainya. Saya juga pernah menjadi tenaga ahli DPR. Jadi kalau background aktif saya iya. makanya susah untuk saya hilangkan karena barusan kemarin saya jadi tenaga ahli, saya jadi konsultan politik. Hari ini saya betul-betul pengen saya tinggalkan semua, saya pengen menekuni dunia ini. Dan saya tidak perlu nunggu saya sukses, saya pengen ngajak teman-teman, adik-adik saya, adik kelas saya, ayo ada sebuah pilihan lain. Saya tidak melarang politik, saya tidak melarang pegawai negeri, saya tidak melarang terkait politik. Saya juga bisa diskusi, artinya teman-teman saya pengen diskusi politik, coba saya berikan alternatif politik itu kayak apa, atau kemudian jadi pegawai negeri. Saya saat lulus pertama kali saya sempat daftar pegawai negeri. Saat lulus pertama kali Langsung jadi daftar PNS. sebelum saya nikah, Iya. sebelum saya menikah. Karena memang dulu saya, artinya saya termasuk orang yang gagal dalam konteks orientasi dari kuliah. Kuliah, asalkan bisa kuliah, asal bisa makan. Maka hari ini jangan sampai terjadi pada adik-adik saya. Kalau memang pengen pegawai negeri, mari kita siapkan. Kalau memang jadi politisi, semua konsekuensi main plus apapun perjuangan yang harus kita siapkan. Kalau memang pengen dunia wirausaha, ayo bersama-sama, insya Allah kami bisa bantu. Saya juga menyediakan usaha entrepreneur di sini. Ini satu kelas yang kebetulan ini Entrepreneur. ya di sini, insya Allah saya bangun. Saya juga sudah bangun kafe, bangun kelas ini, tapi kebetulan karena COVID-19 jadi saya pending dulu. Ini juga di belakang ini bukan kita lagi di dapur, tidak, tapi ini adalah salah satu produk kami, kitchen set yang nanti ini buat sampel produk buat pameran-pameran gitu. Ini mobile, ini mobile buat pameran di mana jalan, jadi bukan nanti dibilang ada acara di dapur, bukan. Jadi ini bukan di dapur, ini di kelas, bukan gitu. Jadi begitu Mas. Ya, terima kasih Mas. Ini sangat menarik ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ini ada pertanyaan dari teman-teman juga Mas. Ini tadi saya membaca komentar-komentarnya itu sangat menarik dan sangat menggelitik bahwa begini. Jadi setiap tahun itu PMI itu khususnya Kota Semarang melakukan rekrutmen atau basis kaderisasi. Ada pertama ada rekrutmen, terus kemudian di follow up pembinaan baru seorang kader. Pada fase rekrutmen ini Mas, sangat menarik. Ada pertanyaan yang menggelitik begini. PMI itu setiap tahun itu merekrut ribuan. Nah, sedangkan kalau kita bicara data dan fakta hari ini bahwa kita mau calon PNS saja kursinya terbatas. Mau jadi politisi aja kursinya juga terbatas. Nah, terus kemudian mau ngapain ya? Kira-kira begitu Mas. Makanya saya pribadi ada riset tersendiri sehingga mengungkapkan sebuah kata, jangan dari ini itu kita sebagai generasi muda jangan hanya sebagai seorang pengangguran terdidik, tapi mendidik pengangguran. Artinya bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Menurut Mas Jamal gimana ini? Ini salah satu biar ada semangat. Upaya ini menjadi kegelisahan saya secara pribadi. Saya termasuk orang yang paling bisa melihat jangka panjang ya, ketika pengkaderan
di PMI saja ribuan ya, kayak Win itu juga satu kali 15 berapa ribu. Nggak tahu nanti kemudian mereka mau jadi orientasi kayak apa. Makanya walaupun masih sangat kecil, walaupun masih sangat sedikit, saya tetap berupaya semaksimal mungkin. Di sini saya mendirikan pesantren planner untuk mendidik teman-teman PMI satu angkatan 20 orang. Itu yang tidak bayar, gratis memang saya sengaja. Dan 20 orang harus insya Allah minimal 75% harus jadi pengusaha. Saya akan kami latih selama 6 bulan dan kami juga menerima kan kesiapan kelas non reguler tapi berbayar itu minimal untuk operasional ya, operasional karena kita ada tim. Jadi ini ada tim untuk nanti kita tak terbatas, bisa satu kelas, dua kelas, tiga kelas, empat kelas, nanti tergantung siapa yang berminat. Tapi ini kegelisahan kami karena di kampus atau dimanapun memang jarang kita membuka atau membuat jurusan khusus orientasinya adalah agar jadi pengusaha. Fakultas ekonomi dan bisnis belum tentu orientasi jadi pengusaha, meskipun fakultas ekonomi dan bisnis. Walaupun teorinya matang. Iya, teorinya matang. Artinya bisa juga mereka berorientasi jadi karyawan bank. Tapi saya berkomitmen, saya punya cita-cita besar, teman-teman PMI khususnya Semarang dan sekitarnya, pada semuanya, ayo kita, ini pilihan. Saya tidak melarang jadi politisi, saya tidak melarang jadi pegawai negeri, saya tidak melarang jadi apapun. Tapi saya mengajak ini sebuah pilihan yang saya tawarkan dan saya bertanggung jawab atas pilihan ini, bahwa ini bukan pilihan yang salah. Saya bisa menjawab, saya akan bisa ajak diskusi monggo terkait pilihan ini, terkait kelemahan dan keutamaan di sini, resiko ini kayak apa, juga sudah pernah mengalami semua dan bangkrut apa juga ya tidak sedikit lah, beberapa banyak. Sehingga saya layak untuk, atau mungkin saya pantas, atau saya berani untuk memutuskan, untuk memantaskan diri untuk mengajak teman-teman khususnya adik-adik untuk diskusi panjang terkait ini. Insya Allah bisa membantu adik. Ya. Siap. Menarik teman-teman. Tadi sudah disampaikan sama Mas Jamal bahwa beliau juga membuka apa namanya Mas? Entrepreneur, ada 20-an orang yang kemudian itu gratis. Nah, mungkin nanti teman-teman yang berminat bisa menghubungi teman-teman yang hari ini memang berada di struktural PMI di Semarang. Jadi kalau melihat apa namanya keadaan hari ini, bahwa kalau saya lihat temanya kan mengubah membangun mindset aktivis dan entrepreneur, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur itu sangat susah, dan itu pun secara pribadi saya juga mengalami hal itu. Artinya karena begini, ketika seorang kader atau seorang jabat-jabat itu sudah memutuskan seorang entrepreneur, dia sudah keluar dari zona panggung maupun pidato dan lainnya. Artinya dia fokus terhadap kerja atau perusahaan yang dia. Ada tips ya Mas yang kemudian agar sahabat-sahabati atau teman-teman hari ini ketika sudah memutuskan menjadi seorang pengusaha itu betul-betul mantap, ini loh pilihan saya. Nah itu ada tips khusus yang kemudian bisa di-share ke teman-teman. Iya, teman-teman harus sadar dulu bahwa peta perkembangan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu kayak apa. Nanti akan mantap. Dia mau jadinya apa sih? Ini bukan mendahului takdir Tuhan. Jadinya apa itu tidak, tapi kita mau jadi apa? Kita mau bercita-cita jadi apa? Pengusaha, politisi, teknokrat, pegawai, atau kemudian pulang ke desa jadi kepala desa, atau jadi kami tua, atau jadi apa itu ya. Itu harus kita tentukan, bukan itu sebuah kecelakaan. Kayak saya kan bagian dari kecelakaan begini. Makanya ini jangan sampai terulang bagi adik-adik saya, bahwa kalau peta itu kita tahu, peta perkembangan besok kita tahu, jadi pegawai negeri risikonya ini, susahnya ini, enaknya di sini, jadi politisi enaknya di sini, tidak enaknya di sini, nanti akan tahu bahwa inilah yang akan saya pilih. Negeri saya katakan tadi bahwa peluangnya yang 1%. Politisi hari ini peluangnya tidak tahu seberapa, saya belum sempat menganalisa itu, tapi yang jelas berat. Tapi kalau jadi pengusaha 300%, sedangkan persentasenya 100. Kalau kita jadi pengusaha satu orang bisa mengajak orang 10, itu sudah lipatan 10 kali lipat. Betul. Sudah kelipatan 10 kali lipat. Artinya sudah 1000%. Jadi kita satu orang bisa ngajak orang 10.
Jadi kita kalau jadi politisi itu satu orang itu yang jadi satu, yang nyengkuyung ribuan Iya. orang, gitu. Yang nyengkuyung ribuan orang. Tapi politisi juga baik, politik juga baik, pegawai negeri juga baik, sama semuanya baik. Tapi saya hanya pengen mengajak bahwa ini ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Memang orang karena begini mental aktivis itu ya, melihat politisi dihormati. Jadi begini kesimpulannya ini. Hidup itu bagi laki-laki itu ya, laki-laki, ini khususnya laki-laki, mohon maaf bagi gender ini. Ada harta, ada tahta, dan ada wanita. Jadi harta itu di politik juga bisa didapat. Di politik didapat, harta itu didapat. Maka pada keroyokan, maka pada ketangkap Ending ceritanya tahta begitu. jelas, ada kursi, ada media, ada apa. Ini Jamul di DPR ini sedang melakukan sidang kunjungan ini. Orang semua hormat, Iya. orang semua takut dan orang menghormat. Kalau wanita ya istrinya sendiri-sendiri itu ya Mas. Tapi kalau pengusaha tidak punya tahta. Jadi itu kadang yang masih digenderungi para aktivis. Iya. Jadi bang nanti saya kepengen nyalon bupati, saya kepengen nyalon apa, Iya. pengen nyalon apa, atau mungkin tapi itu memang tapi pelan-pelan insya Allah bisa. Insya Allah bisa karena memang bagi aktivis dididik dari awal, dari ketua OSIS, misalnya dari ketua PMI Rayon, saya pernah jadi PM Komisariat, wakil ketua cabang, ketua DPM UIN. Jadi itu mental yang dididik secara bertahun-tahun untuk menjadi ketua dan selalu mimpin rapat, kemudian megang mic, dunia panggung itu agak susah mengurangi dan menghilangkan. Ya tapi pelan-pelan insya Allah bisa. Cuma kita akan sadar diri, akan kita tahu bahwa benturan-benturan di lapangan, fakta-fakta di lapangan, kehidupan yang lebih nyata, lebih konkret itu lebih harus kita hadapi dengan sebenarnya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu sangat menarik apa yang disampaikan Mas Jamal. Mungkin teman-teman kalau yang ingin bertanya bisa komentar langsung ke bawah ya. Ini sudah ada masuk pertanyaan. Jadi begini, bahwa memang ketika seorang aktivis itu memutuskan menjadi seorang entrepreneur itu harus membutuhkan, kalau bahasa teman-teman itu harus apa ya, harus semedi lah, harus apa, merenung lah. Artinya hal itu memang betul-betul kemudian meninggalkan penuhnya dunia aktivis. Ini ada pertanyaan yang menggelitik Mas. Jadi kalau bicara soal entrepreneur, lebih cepat mana Mas ketika ada seorang sahabat atau sahabat-sahabat ini mengelola suatu perusahaan yang memang backgroundnya itu dari aktivis dan yang tidak aktivis? Cepat suksesnya atau gimana? Iya, cepat suksesnya atau kemajuan perusahaannya itu lebih cepat mana? Sebenarnya kalau sekarang saya aktivis ya, pernah saya mengaku aktifnya itu sih tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau aktivis kan dari dulu hidupnya sudah punya banyak tantangan, Tinggal kita menggunakan potensi kita sebagai pengelola sumber daya alam, sumber daya potensi manusia di tim kita dan sebagainya. Tapi yang jelas bukan cepat mana, tapi itu tergantung kekuatan mental. Pengusaha itu di mental, bukan di fisik. Jadi apalagi kayak COVID-19 ini, pandemi ini betulnya di mental. Ini betul-betul diuji. Iya. Ini kalau kita mau sakit ya sakit, kalau mau kita nikmati tidak sakit tidak sakit. Karena semua orang merasakan. Apa yang kita punya kita jual tidak apa-apa, kita hutang lagi tidak apa-apa, kita bongkar tabungan kita sudah apa ya, enjoy aja. Bahwa ini adalah problem dunia. Tidak hanya Indonesia, apalagi tidak hanya Semarang, apalagi hanya Jamal, tidak kecil Jamal, tidak ada apa-apanya. Jadi bagi saya mari putuskan dulu teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa ada dunia lain selain politik, itu dunia entrepreneur. Kalau sudah menentukan itu, kapan-kapan kita diskusi. Karena itu panjang itu urusannya, harus bongkar pikiran kita. Saya di kurikulum entrepreneur itu ada teologi humanistik, ada teologi entrepreneur, ada kemudian epistemologi entrepreneur. Itu untuk memang sengaja saya buat itu untuk membongkar nalar para aktivis bahwa ini loh, pengusaha itu tidak buruk-buruk amat, pengusaha tidak jelek-jelek amat, pengusaha tidak kemudian bilang pragmatis, kamu pengusaha jelek. Jadi aktivis kadang itu mengatakan bahwa pengusaha itu pragmatis, hanya cari uang. Sedangkan ya mohon maaf, di aktivisnya juga cari uang kadang, cari susuan gitu ya, cari susuan. Mohon maaf ya teman-teman aktivis, jadi saya juga pernah aktivis ini.
Ya artinya kita saling menghormati keputusan kita dan saling awal. Kalau PMI ini cepat ngambil pilihan sebelum 2045 Iya, Indonesia emas itu. iya. Betul. Wah, PMI harus Banyak mampu banget. menjawab 2045. PMI mau kemana ini? PMI 2045 ini. Kalau PMI hanya kaderisasinya sama aja dengan seusia saya, bahwa hidup itu anti kemapanan, kita harus melawan pemerintah yang dolim, kita Wah, harus begini-begini terus, ya repot. mohon maaf mungkin saja kita akan ketinggalan karena kita tidak selamanya. Jadi sahabat-sahabat, yang penting sahabat-sahabat harus tetap optimis bahwa kehidupan di depan peluangnya masih sangat luas, masih sangat lebar dan potensinya masih sangat luar biasa. Di dunia pengusaha juga peluangnya bisnis apapun sangat luar Iya. biasa, sangat lebar, tidak terbatas. Di Indonesia itu masih kecil pengusahanya itu, masih di bawah 3% kalau tidak salah. Dan idealnya itu dari jumlah penduduk, dari jumlah penduduknya 7%. Berarti artinya masih banyak potensi untuk bisa kita ambil. Apalagi misalnya anak PMI memutuskan untuk separuhnya itu ingin jadi pengusaha. Oke, tidak masalah, saya siap membantu, saya siap mengawal apapun. Walaupun ilmu saya masih sedikit, tapi insya Allah akan saya manfaatkan untuk teman-teman PMI dan yang lainnya untuk bisa bergerak bersama menuju jadi pengusaha yang sukses. Oke, itu teman-teman apa yang disampaikan Mas Jamal. Ini ada pertanyaan satu lagi Mas. Ya, Ini untuk menutup pertanyaan dari penonton ini ya, ya. sahabat-sahabati, bahwa apakah Mas Jamal itu punya role game atau punya apa ya? Punya sosok yang kemudian menjadi sosok inspiratif bagi Mas Jamal untuk dunia entrepreneur. Apakah kemudian memang nggak ada sosok, ya berjalan saja gitu? Ya. Saya kebetulan kayak orang kecelakaan jadi pengusaha itu, jalan saja. Karena dari keluarga saya tidak ada yang jadi pengusaha. Orang tua ibu saya ya hanya di rumah, bapak saya guru agama, dan kakak-kakak ada yang jadi pengusaha. Dan saya ke bawah, adik saya jadi pengusaha di Jogja. Karena keterbatasan dari kuliah saja, Iya. jadi kerja akhirnya kemana-mana akhirnya cari usaha sendiri. Tapi yang jelas kalau saya dibilang banyak teman-teman yang mengatakan saya asli Jepara makanya saya punya mebel di Jepara. Salah. Rumah saya di Mayong, perbatasan Murian tidak ada mebel, adanya kayu, adanya batu dan adanya genteng. Mebel saya di Melongo jauh. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya, cuma pas kebetulan saja. Tapi yang jelas bahwa entrepreneur itu bukan suatu ilmu warisan atau ilmu bakat atau apa, tapi satu yang bisa dipelajari. Sangat bisa dipelajari. Asalkan kita sering sama pengusaha, minta kita juga akan jadi pengusaha. Ya. Kita sering sama politisi, minta kita jadi Iya, politisi. betul. Jadi bukan Terpengaruh ya? bakat, bukan warisan, tapi teman kita siapa. Iya. Kita pengen jadi apa, carilah teman yang ingin kamu jadi apa itu. Carilah teman itu. Terima kasih. Ya. Untuk kan apa namanya? Ini kan saatnya untuk berbuka, mungkin bisa dikasih statement. Jadi tips sukses agar teman-teman kemudian bisa menjadi seorang pengusaha. Jadi kalau melihat dari faktanya hari ini, kalau dilihat dari simpulannya, janganlah semuanya dinokan, bahwa dunia usaha itu sudah menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan itu bisa diartikan juga dan sangat mulia kan, karena banyak membantu seseorang. Mungkin bisa dikasih tips yang kemudian buat sahabat-sahabati menjadi closing statement dari biar teman-teman juga tergugah hatinya dan mereka bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Kalau teman-teman yakin mau jadi politisi, semua no problem. Kalau ada tempatnya. Ya. Kalau ya teman-teman semua yakin pengen jadi pegawai negeri, no problem kalau ada tempatnya. Enggak apa-apa. Cuman kan tadi saya katakan bahwa pegawai negeri hanya 1%, politik hanya sekian persen. Maka saya menawarkan, ayo ada alternatif lain, ada kehidupan lain, ada pilihan lain, yaitu jalur intervensi, wira swasta, pengusaha, apapun nanti. Jangan mikir dulu saya pengen jadi pengusaha apa, ya usah mikir dulu itu. Pokoknya ayo bismillah dulu. Insya Allah bisa. Cari temanmu, kalau kamu pengen jadi apa, carilah temanmu yang seperti apa itu aja. Terima kasih. Siap. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan teman-teman bisa menjadi sebuah
motivasi, menjadi stimulus bahwa dunia ini adalah luas. Tidak kemudian jadi aktivis pulang ke rumah nganggur. Artinya bahwa kita menjadi seorang aktivis adalah sebuah modal tersendiri dalam rangka kita membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah organisasi, membangun sebuah wadah tertentu yang kemudian agar tujuan itu ada tercapai. Dan itu pun di dunia usaha begitu. Maka dari itu, simpulan pada sore hari ini teman-teman, bahwa jangan sampai kita menjadi seorang pengangguran yang terdidik. Tapi hari ini kita harus jadi orang yang mendidik pengangguran. Karena kita memiliki tanggung jawab yang besar. Kita memiliki tanggung jawab yang besar. Kita sebagai seorang pemuda, menjadi seorang aktivis, kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk perubahan sosial atau menjadi penerus bangsa yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin yang hari ini. Artinya bahwa kesempatan